kita pernah menjadi bangsa besar. Ya, kita sudah sampai di area konferensi perubahan iklim di Madrid. Nih, Pak, kepada masyarakat untuk selanjutnya bagaimana Bapak Aing kalau jadi presiden? Kita dukung, Pak. Kita ini pernah menjadi bangsa besar. Ya, siapa yang merusaknya? Yaitu para pejabat yang mana nggak bertanggung jawab, yang mana mohon maaf, ya mementingkan diri sendiri, korupsi, ya. Hancur gara-gara itu, ya. Tolong jaga Indonesia ini, ya. Coba kita dengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Tapi sebelum itu kita tadi ya melihat sedikit begitu luar biasanya masyarakat, ya. Begitu dekatnya Kang Deddy Mulyadi dengan rakyat. Gak ada penghalang, teman-teman. Gak ada penghalang di situ, ya. Coba kita dengarkan dulu nih pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Prabowo, para pejabat yang mana ya harus diubah tuh, ya kinerja pejabatnya, ya. Pasti terkejut melihat ini. Cuma Kang Deddy Mulyadi pejabat yang dihadang emak-emak, emang agak lain emak-emak seberani itu pada pemimpinnya. Padahal biasanya ketika rombongan pejabat lewat masyarakat acuh dan cenderung menghindar. Namun lain halnya dengan Presidennya Prabowo. Sekarang masih Prabowo untuk selanjutnya. Presidennya Pak Prabowo. Bapak Aing harus sampai jadi presiden. Jangan Sangat dingin udaranya di sini sekarang 4 derajat, tapi tetap bajunya pakai bajunya orang Sunda aja, tahan dingin juga kok. Kita biasa hujan-hujanan, dingin-dinginan ya. Nah, ini di samping saya sudah ada nih orang-orang ahli yang bidangnya. Ini tenaga ahli komisi bidang lingkungan hidup. Nah, ini juga. Nah, ini pasar apa ini? Tumpukan sampah. Ini pasar apa? Pasar Ciwastra. Rencana sila itu tahun orang dia. Dalam hamparan kerajaan Nusantara, kita pernah menguasai India. Kita pernah menjelajah sampai Portugis. Kita pernah bawa kapal perang kita adalah kapal perang yang ternama. Anda mewujudkan kemajuan itu dengan apa? Di sini dulu. Tapi kalau Anda ingin mewujudkan sebuah kemajuan besar, tapi pikiran Anda yang menganggap adalah yang besar itu dari bangsa lain, bukan ajaran leluhurnya, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menjadi orang besar dan berperadaban besar. Kenapa? Karena tidak ada teologi dagang di mana yang penjual barang itu harus kalah sama pembeli barang. Kalau kita Cina bolak-balik ngambil pelajaran orang, gak apa-apa. Kalau Eropa gak apa-apa. Kalau Afrika gak apa-apa. Kalau Indonesia tidak, karena Indonesia memiliki segalanya. Negeri ini punya segalanya. Jadi kalau negeri ini punya segalanya, ini negeri ingin maju, ini bangsa ini ingin maju, pendidikan dimulai dari mana? Anda mau nggak bertentangan dengan keyakinan halal haram yang Anda yakini? Selama Anda tidak mau melakukan itu, susah bagi Anda untuk maju. Saya belajar HMI, ketika NIK maka yang dilepas adalah pikiran dan keyakinan masa lalu itu. Kenapa? Kalau melihat undang-undang dasar kita, pendidikan manusia Indonesia itu adalah manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau
mau manusia Indonesia seutuhnya. Maka saya dulu waktu pertama jadi bupati itu langsung lahir sebuah pikiran pembangunan berkarakter yang saya kampanyekan ketika saya wakil bupati tahun 2003. Saya sudah menggagas tentang pembangunan berkarakter. Gak ada yang ngeh waktu itu. Hari ini dipakai pendidikan berkarakter. Padahal mereka harus bayar lesain ke saya itu. Pendidikan pembangunan berkarakter. Apa itu? Saya katakan, pembangunan berkarakter adalah mewujudkan manusia Indonesia secara paripurna. Bukunya apa? Tahun 77 Nur Khalid Majid nulis buku Keislaman, Kemodernan, Ke-Indonesia. Islam, modern Indonesia. Saya turunkan, terjemahkan pada lebih rendah lagi, kesundaan. Ketika kesundaan diturunkan lagi pada lebih rendah lagi, kamu orang mana? Orang Gurudug kah? Orang Campaka kah? Orang Sukasari kah? Orang Jatiluhur kah? Orang Maniis kah? Maka Anda itu papat kalimat tunggal, maka Anda bersatu bersenyawa dengan di mana Anda dilahirkan di situ. Ada 4 komponen dasar saya bilang secara material, yaitu tanah, air, udara, matahari. Orang Bali merumuskan itu dengan 4 warna. Tanah warnanya hitam, air warnanya putih, udara warnanya kuning, matahari warnanya api, warnanya merah. Maka 4 warna itu ketika bersatu, maka dia menjadi makhluk. Tak ada kehidupan tanpa satu unsur ini hilang. Tak ada kehidupan kalau tak ada air. Tak ada kehidupan, tak ada udara. Tak ada kehidupan, tak ada matahari. Tak ada kehidupan, tak ada tanah. Tak ada. Karena tak ada, ini harus ada. Ketika ada, agar hidup maka harus bersenyawa. Maka falsafah Sunda Siliwangi. Apa itu? Silih asa, silih asih, silih asu. Kalimatnya, nu jauh urang deketkeun geus geuleut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Apa falsafah hidupnya? Yaitu manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain itu saling membutuhkan. Falsafah tauhidnya orang Timur, tauhidnya orang Sunda. Nanti Anda baru ngomong Islam belakangan, kan nanti saya salah tafsir. Nah, itu di situ prinsip pembangunan adalah itu, tidak belium kontra omnos, tidak falsafah barat di mana manusia adalah penakluk alam. Bukan, falsafah timur adalah manusia itu bersenyawa dengan alam, bersama alam. Anda di sekolah sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Kita ini gagal, ngaku Islam gagal. Gak ada, Islam itu saling bunuh, gak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asih, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur. Semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Arsitekturnya semua dari bambu. Lihat mataharinya berapa derajat dia kalau panas, kalau tenggelam berapa derajat. Meletakkan sekolahnya di mana, maka di situ sekolah tuh hidup, jendelanya hidup, pintunya hidup, semua hidup dan menghidupkan. Lahir impres, lahir arsitektur asal-asalan, di dalamnya mematikan. Nggak ada Islam di situ, kagak ada. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kasa, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini. Nah, nanti
Pasti saya selalu ngomong guru bukan buku. Guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya, guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar. Maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar. Pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika, lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking. Maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Merdeka. Guru tugasnya memandu. Ini standar dasarnya calistung, baca, nulis, ngitung. Nggak bisa ngitung ditukar dengan kalkulator, nggak bisa. Secanggih apapun perkembangan teknologi, metodologi ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu pelatihan otaknya agar bergerak. Anak-anak belajar stres. Jadi kalau di sekolah stres nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang nggak normal tuh nggak stres lagi. Jadi orang gila tuh orang yang sudah merdeka dari stres. Jangan dipikir, loh, Anda ketika melihat orang gila stres jelema teh salah. Dia tuh sudah terbebas dari stres. Tugas manusia itu apa? Mengelola stres. Karena hidup itu dari masalah ke masalah. Tugas manusia itu mengelola pikiran, mengelola masalah. Maka masalah menjadi kekuatan. Maka dalam ilmu matematika, negatif kali negatif positif. Masalah dikali masalah keberhasilan. Jadi saya seperti ini. Saya hidup bersyukur. Dari mana bersyukur? Dilahirkan jadi orang miskin. Bersyukur bapak saya anaknya 9, saya anak paling bungsu. Bersyukur. Ulama senang hidupnya, tidak terlalu berat, nggak seberat saya, pendidikannya sedikit, nggak menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa sabab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah. Karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak keletiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang. Maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai, sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi. Jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus. Orang kalau makanya orang Nusantara itu sudah monoteisme.
Dari dulu udah monoteism. Anda bayangin orang Sunda, apalagi sudah monoteism, apalagi orang Sunda. Ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Tersopan. Kenapa tersopan? Nyebut ngaran Bapak wae teu meunang, komo nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok Dedi nyebut ngaran Bapak Dedi wanita henteu. Komo nya Gusti. Wani. Teu kudu diucap-ucap. Teu kudu diengap-engap da Gusti mah kawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteism ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak merebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa, makanan harus. Teman-teman semua, alhamdulillah, tadi kita sudah melihat, mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji yang luar biasa, teman-teman ya, dimana Kang Deddy membawa Indonesia, membawa dunia yang mungkin dikenal oleh negara-negara lain, ya, dikenal oleh orang asing gitu ya teman-teman, yang tadinya tidak tahu Sunda, ya, yang tadinya tidak tahu adat Sunda, yang tadinya nggak tahu Indonesia, mungkin ya Kang Deddy bisa membawa itu keluar, teman-teman. Ini luar biasa ya, dan patut kita acungi jempol, teman-teman ya. Ya luar biasa ini. Dan tadi kita lihat juga nih Kang Deddy Mulyadi sampai ya dikerumuni warga itu ya teman-teman ya. Begitu dekatnya Kang Deddy dengan rakyat, begitu ya nggak ada terhalang gitu sama rakyat ya teman-teman. Dekat sekali dengan rakyat ya. Ini yang seperti inilah mungkin yang diinginkan oleh masyarakat, diinginkan oleh kita ya, seperti ini, guru seperti ini loh ya. Masya Allah ya Kang Deddy ini ya. Dan dari kita pun mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi. Mungkin ya para ustadz, para pejabat, para menteri lah mungkin terkejut teman-teman ya, mendengarkan ya pidato Kang Deddy Mulyadi ini ya, begitu dalam. Kita ini bangsa besar gitu, kita pernah menjadi bangsa besar ya, luar biasa ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini, semoga ada manfaatnya, semoga kita semua sehat selalu dan ya dijauhkan dari mara bahaya, amin ya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.